Bapak Ibu, acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Yang kami hormati, narasumber kita hari ini Dr. Ines Iren Atmosukarto, CSL MMI Galikotek. Yang kami hormati moderator hari ini, Ibu Anggia Prasetyo Putri PhD, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing sini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ines Atmosukarto yang sudah bersedia. Ini pas banget ya, saya WA Mbak Anggia minta Mbak Ines untuk memberikan knowledge sharing seminar di kegiatan rutin bioteknologi LIPI, dan ternyata juga Mbak Anggia dan Mas Andri Wardiana sudah menghubungi Mbak Ines ya. Ini kemudian Mbak Wardah ini dulunya kan anggota di timnya Mbak Ines kan ya? Iya. Anggia juga, jadi reuni Bu. Oh, reuni ini ya. Nah, terima kasih juga semua atas kehadirannya. Tadi ada Bu Atit, ada Bu Tati, ada Dr. Nunu, dan juga dari teman-teman yang lain-lainnya. Kita hari ini merasa bangga ya Mbak Ines bisa memberikan ilmunya dan juga memberikan waktunya untuk sharing kepada kita. Knowledge sharing seminar di biotek itu mungkin berbeda ya dengan seminar yang lain. Kita bisa diskusi detail, bertanya metode. Jadi memang isinya hanya satu dan waktunya bisa lama ya, begitu. Ya mudah-mudahan Mbak Ines juga bersedia untuk memberi jawaban ya nantinya kepada kita semua. Ya. Mohon untuk pertanyaan itu di akhir ya, jadi kita bertanya dulu, kita melihat dulu paparannya Mbak Ines, kemudian nanti di akhir kita baru kita memposting di chat ya. Begitu, terima kasih. Ini moderatornya Mbak Anggia. Ya, silakan. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapus atas sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke acara inti pagi ini dan untuk kelancaran acara hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Anggia Prasetyo Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat siang kepada narasumber kami hari ini, Dr. Ines Atmosukarto, atau yang lebih sering saya panggil Mbak Ines. Dan juga selamat pagi pada Bu Kapus, Bu Puspita Lisdianti atas kehadirannya pagi ini. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Bu Dr. Ines Atmosukarto ini. Beliau menyelesaikan pendidikan Bachelor dan S3-nya di University of Adelaide di Australia. Kemudian beliau juga sempat menjadi salah satu grup leader atau kepala kelompok penelitian di LIPI, di Puslit Bioteknologi ya. Jadi ini semacam reuni kecil lah. Beliau dengan beberapa teman-teman dan rekan-rekan kerja di biotek. Saya termasuk salah satu anggota tim beliau waktu di LIPI. Pertama saya bergabung di LIPI. Kemudian sejak 14 tahun terakhir beliau bekerja sebagai Chief Executive Officer dan juga Chief Scientific Officer di PT Lipotek yang berbasis di Canberra.
Jadi beliau ini sudah memiliki banyak pengalaman terkait dengan pengembangan vaksin dan juga pengembangan produk biologi yang berbasis liposom. Dan tentunya pengalaman beliau dari baik dari segi riset maupun dari segi komersialisasi dan pengembangan produk biologi ke arah lebih ke hilir, ya itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita simak, terutama terkait dalam konteks pandemi saat ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Ines atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan presentasi dan time and place is yours, Mbak. Silahkan. Thank you, Anggia. Terima kasih Mbak Lilis juga. Kenapa nggak pakai diperkenalkan? Kayaknya kan harus kok kayak formal banget itu Anggia memperkenalkan. Anyway, thank you for ini, terima kasih atas undangannya untuk berbagi cerita. Di hari ini sebenarnya berbagi ceritanya saya rencananya agak lebih umum, jadi tidak ada data-data primer, tetapi lebih umum untuk mencari mungkin apakah ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan atau hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama, baik untuk menjawab kebutuhan pandemi maupun untuk yang lainnya, di mana kita saya tahu bahwa LIPI memiliki banyak infrastruktur dan kapasitas yang mungkin bisa digunakan untuk menciptakan produk-produk yang dapat menjawab kebutuhan dalam negeri, terutama dalam rangka ketahanan kesehatan. Jadi pandemi ini menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan atau health security itu sebenarnya adalah aspek yang sangat penting, karena negara-negara yang berhasil mengembangkan baik diagnostik, alat diagnostik, atau menguji obat, atau mengembangkan produk vaksin sendiri, itu sebenarnya memiliki kunci dalam melawan pandemi. Dan saya rasa sebenarnya dari terjadinya pandemi ini yang harus kita ambil adalah mencoba membuat pelajaran atau apa saja pelajaran dari pandemi selama 12 bulan belakangan ini, untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu dilakukan supaya Indonesia tidak lagi akan menghadapi ini, supaya kalau ada virus baru atau patogen baru yang muncul, Indonesia memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan dengan cepat. Jadi saya yakin Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjawab kebutuhan. Sebenarnya salah satu permasalahan adalah bagaimana menjawabnya dengan cepat. Jadi agility, kemampuan untuk bergerak cepat itu sebenarnya salah satu tantangan yang terbesar, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Oke, sedikit latar belakang untuk yang udah lama nggak ketemu. Seperti Anggi bilang, sejak 14 tahun yang lalu saya ada di Lipotech. Lipotech itu startup ya, jadi startup biotech. Itu perusahaan kecil banget lah, sama ukurannya sama dengan satu lab lah, kecil banget, di mana kita sebenarnya fokusnya pada pengembangan teknologi. Jadi Lipotech itu tidak punya kapasitas untuk produksi, tetapi fokus kita adalah pada pengembangan teknologi baru, pengembangan intellectual property, kemudian dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain. Di selama 10 tahun terakhir ini kerjasama kita termasuk dengan Bio Farma di Indonesia, atau juga dengan beberapa perusahaan yang lain seperti GSK dan perusahaan-perusahaan lain di dunia. Jadi kita tuh sebenarnya Lipotech itu sebenarnya sebagai middleman, dan jadi karena saya lihat itu sebenarnya itu ada kebutuhan ya untuk itu. Pengembangan atau riset yang dilakukan di laboratorium, dalam hal ini kalau untuk Lipotech riset itu dilakukan oleh awalnya dilakukan oleh Profesor Chris Parrish. Tetapi itu kan sebenarnya masih cikal bakal, masih baru demonstrasi proof of concept, yang sebenarnya masih sangat jauh dari hilirisasi, dari kemampuan untuk memproduksi.
Dan sebenarnya yang sering terjadi bahkan di Australia itu adalah ketidaksinambungan antara apa yang terjadi di laboratorium penelitian dasar dengan kemampuan atau kebutuhan dari industri. Karena sebenarnya itu ada loncatan yang sangat signifikan. Karena cara kerja kita di laboratorium dasar itu sebenarnya tidak sama dengan cara kerja di laboratorium yang sifatnya komersil. Dimulai dari penyimpanan data, penyimpanan sampel, tracking dari informasi, jadi data integrity, itu semuanya sebenarnya di laboratorium basic science itu berbeda. Dan selain itu adalah juga fokusnya berbeda. Fokus pada tim saya adalah mengembangkan produk yang dikarakterisasi dengan lengkap. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita di lab dasar, misalnya kita udah ngembangin produk, diuji, oke, udah jalan gitu kan. Ini udah jadi publikasi. Tetapi sebenarnya yang menjadi kebutuhan atau menjadi yang sering terjadi gap-nya adalah begitu hal itu mau diulangi oleh laboratorium lain, misalnya di swasta, atau diulangin dalam skala yang besar, itu hasilnya berbeda. Nah, di situ sebenarnya fokus dari perusahaan biotek seperti Lipotech atau perusahaan biotek startup lainnya adalah menerjemahkan dan menyambung antara penelitian dasar dengan komersialisasi, kemudian melakukan atau implementasi protokol-protokol standar operating procedure supaya semua tahap di dalam produksi suatu produk, ya kalau dalam hal ini misalnya vaksin, itu semuanya benar-benar tercatat dan bisa diduplikasi dengan mudah, sehingga apa yang saya kerjakan di lab saya nanti kalau misalnya saya dibawa ke Bandung, ke Bio Farma misalnya, mereka tinggal mengerjakan dan pasti hasilnya sama. Gitu. Jadi itu akan mempercepat sebenarnya hilirisasi dari suatu produk. Nah, hari ini karena yang menjadi topik pembicaraan banget akhir-akhir ini adalah vaksin, ya, termasuk karena vaksin sudah mulai di Indonesia. Vaksinasi sudah mulai di Indonesia dengan menggunakan produk Sinovac dari Cina, tetapi juga karena di Indonesia juga saat ini beberapa kelompok sedang mencoba juga mengembangkan vaksin dalam negeri, ya. Dalam hal ini misalnya teman-teman di Eijkman dengan vaksin merah putihnya mereka mencoba mengembangkan vaksin berbasis protein. Kemudian belakangan ini dalam 2-3 minggu terakhir ini itu di koran banyak sekali berita-berita vaksin Nusantara, vaksin dendritic cell yang termasuk yang saya kritik dan saya beri komentar karena pengembangan tersebut kalau menurut saya sifatnya terlalu kompleks untuk menjawab kebutuhan pandemi. Nah, itu salah satu hal yang saya coba yang selalu saya coba sampaikan kalau berbicara dengan berbagai pihak adalah bahwa inovasi itu harus tepat guna. Jadi jangankan kita mencoba berinovasi dengan proses yang kompleks, padahal yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lebih simple yang bisa digunakan dan diedarkan dengan mudah. Jadi ketepatgunaan inovasi itu juga adalah sesuatu yang penting pada saat kita mencoba mengembangkan suatu produk. Nah, untuk beberapa slide ke depan, saya akan berfokus pada vaksin, dan tentunya sebelum bisa berbicara soal bagaimana mengembangkan vaksin, berarti harus memberi sedikit pendahuluan soal imunologi. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu bosan mendengar uraian imunologi, tapi ini sebenarnya pengertian akan imunologi itu penting sekali untuk bisa menciptakan vaksin-vaksin yang lebih bagus, karena untuk menciptakan suatu produk kita harus mengerti cara kerja dari sistem yang ingin dia targetkan. Jadi kalau dalam hal ini vaksin kan tentu yang ditargetkan adalah sistem imun, karena itu kita harus mengerti benar sistem imun. Nah, ini presentasi yang 2 malam yang lalu juga saya kasih ke beberapa dokter di Indonesia soal sistem imun. Jadi sistem imun ada 2 macam. Yang ada yang namanya innate dan ada yang namanya adaptif.
Sistem imun innate ini sifatnya dia mengenal mikroba atau patogen secara umum, jadi dia tidak spesifik. Itu terdiri dari beberapa jenis sel, dan yang paling penting adalah dendritic cell. Karena dendritic cell ini dia adalah ini sel yang berpatroli di dalam tubuh kita senantiasa mencari apakah ada suatu patogen yang mencoba menginvasi tubuh. Nah, dendritic cell ini sebenarnya kayak tadi saya bilang dia berpatroli, dia bisa mengenali, kemudian dia akan memproses patogen-patogen baru, kemudian dia akan memperkenalkan patogen tersebut atau beberapa bagian dari patogen tersebut kepada yang namanya T cell. Nah, sel T ini bagian dari sistem imun adaptif. Yeah, sorry, I don't think your slide is moving. Slide-nya masih di judul, Mbak, maaf. Loh, kok bisa? Ini? Enggak? Enggak. Stop screen dulu. Okay, let me unshare and then try again. Okay. Can you see this one? Iya, bisa. Terima kasih. Kebanyakan ini. Oke, ini kalau aku move nggak? Ya, bergerak. Oke, alright. Sorry, jadi sistem imun tadi saya bilang yang pertama adalah yang dendritic, yang bagian dari yang innate, kemudian yang adaptif. Nah, yang adaptif ini adalah yang akan menciptakan reaksi yang spesifik terhadap patogen tertentu. Dan ada dua anggotanya, yaitu sel B dan sel T. Sel B ini yang fungsinya adalah membuat antibodi. Jadi dia akan mengenali sel B ini untuk membuat antibodi harus mengenal patogen secara utuh. Kita lihat di sini patogennya secara utuh. Kemudian apabila reseptor B-sel reseptor dari sel B ini terikat kepada patogen dan ada cross reaction, itu kemudian sel B ini bertambah banyak dan pada akhirnya dia akan membentuk antibodi yang bisa mengenali patogen. Jadi dalam hal ini misalnya kalau ini konteksnya COVID, antibodi yang dibuat apalagi untuk vaksin, antibodi itu ditargetkan pada permukaan dari virus tersebut, yaitu pada protein S ya, spike protein. Nah, kalau yang sel T ini setelah diajarin oleh dendritic cell, itu dia akan mengenali bagian-bagian terpotong dari patogen tersebut. Jadi terutama dari protein-protein yang ada pada virus atau pada patogen. Kemudian dia akan dendritic cell memperkenalkan kepada sel T, yang kemudian dia akan mengenali sel-sel yang terinfeksi. Jadi bedanya sel B sama sel T, kalau sel B melalui antibodi dia akan mencegah terjadinya atau masuknya virus. Nah, kalau sel T ini sebenarnya kalau sudah terlanjur virus itu masuk dan sudah terlanjur virus itu menginfeksi suatu sel, maka sel T yang sudah diajari oleh dendritic cell ini akan mengenali sel yang terinfeksi itu dan membunuhnya. Tentunya suatu vaksin itu idealnya bisa menciptakan kedua respon ini. Selama ini kebanyakan vaksin karena acuannya adalah alum, kebanyakan vaksin itu menciptakan antibodi dan T-cell response-nya agak lebih lemah. Tetapi kita melihat kalau tahun ini dengan adanya beberapa jenis vaksin yang diciptakan untuk COVID-19, kita melihat bahwa semua vaksin ini sekarang juga diuji untuk melihat bukan saja antibodinya, tetapi juga respon sel T. Menguji antibodi itu gampang, karena tentu cuma dari plasma ya. Nah, tapi kalau menguji sel T agak lebih rumit, mungkin Anggi pernah ngerjain, karena ini harus mengkultur sel T-nya itu in vitro, kemudian mengukur sitokin yang diproduksi sel T, jadi agak lebih rumit dan lebih mahal tentunya. Nah, ini satu hal yang harus kita ingat bahwa untuk
terciptanya respon imun, apalagi kalau terhadap suatu vaksin, sistem imun kita harus mengenal bukan saja antigen, tetapi juga yang namanya danger signal. Nah, danger signal itu biasanya adalah bagian integral dari suatu patogen ya. Kalau misalnya bakteri itu biasanya gula-gula dan lipida-lipida yang membentuk bakteri itu sebenarnya bisa dikenali langsung oleh bagian dari innate immunity lewat yang namanya TLR atau Toll-like receptor, dan itu akan memberi warning kepada sistem imun bahwa antigen ini harus dilawan ya, harus dilawan. Jadi kalau misalnya vaksin kita hanya terdiri dari antigen, respon imunnya akan sangat kecil. Karena itu antigen perlu ada danger signal. Nah, kalau dalam vaksinologi danger signal itu namanya biasanya adjuvan. Jadi kalau misalnya membaca tentang vaksin seringkali mendengar antigennya apa, adjuvannya apa. Jadi kalau misalnya Novavax sekarang kan mengembangkan vaksin COVID-19 yang berbasis protein rekombinan. Antigennya dia itu adalah matriks M. Matriks M itu adalah suatu nanopartikel yang dapat menginduksi respon imun. Nah, saya juga di sini bekerjanya itu kira-kira di bagian sini juga, mencoba menciptakan nanopartikel berbentuk liposom dengan berbagai macam danger signal, kemudian menformulasinya dengan antigen untuk mendapatkan formulasi yang paling optimal dapat menginduksi respon imun. Dan pada setiap program kami kita mencoba menginduksi respon imun yang dua-duanya teraktivasi, jadi baik yang sel T maupun yang sel B. Nah, kalau misalnya pada saat infeksi sebenarnya sama aja apa yang terjadi dengan saat kita divaksinasi, tetapi infeksi itu biasanya ada lebih banyak respon yang tidak terkontrol ya. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita divaksinasi dan pada saat kita juga terinfeksi misalnya oleh virus, maka baik antibody respon lewat sel B maupun T-cell response itu akan terinduksi. Itu terjadi baik untuk infeksi maupun untuk vaksinasi. Tetapi pada saat kita terinfeksi, jadi natural infection oleh virusnya itu sendiri, yang sering terjadi adalah sistem imun yang inat ini akhirnya terjadi disfungsi. Sehingga sel-sel dari sistem imun inat ini itu mengeluarkan sitokin-sitokin yang pada akhirnya menyebabkan yang namanya cytokine storm ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, cytokine storm yang pada akhirnya berakibat kepada penyakit berat ya. Jadi dan ini yang terjadi pada pasien-pasien COVID yang pada akhirnya membutuhkan perawatan rumah sakit itu karena sebenarnya terjadi disfungsi pada sistem imun inat mereka sehingga terbentuk sitokin yang pada akhirnya akan membuat mereka sakit. Jadi sebenarnya semua simptom dari penyakit beratnya COVID itu disebabkan juga oleh respon imun yang tidak terkontrol. Karena itu kita melihat pada saat ini obat-obat yang ternyata bisa ada efeknya terhadap COVID-19 adalah obat-obat yang sifatnya adalah memanipulasi sistem imun seperti dexamethasone. Dexamethasone itu kan dia adalah kortikosteroid yang dikenal akan menghambat atau menurunkan respon imun. Makanya kalau misalnya orang pikir, oh kita terinfeksi virusnya ini yang menyebabkan permasalahan, sebenarnya bukan. Sebenarnya itu lebih kepada sistem imun kita, karena itu juga terlihat ada orang-orang yang lebih cenderung bermasalah, misalnya orang-orang yang sistem imunnya itu dari awalnya memang sudah ada permasalahan. Untuk antibodi kita tahu, pasti saya tahu, yakin teman-teman juga tahu, timbulnya antibodi butuh waktu ya. Jadi kalau misalnya baik kita saat terinfeksi maupun saat kita divaksinasi itu dari saat
masuk vaksinnya atau terinfeksinya, itu butuh sekitar 14 hari sampai timbul antibodi IgG ya. Yang akan timbul duluan adalah IgM, kemudian pada kira-kira 2 minggu itu akan timbul 2-3 minggu timbul IgG. Karena itu pada saat vaksinasi saya juga belakangan ini tuh banyak sekali juga mengingatkan orang kalau sudah divaksinasi, kalau belum 2 minggu itu jangan merasa sudah terproteksi oleh vaksin tersebut. Kemudian kita juga tahu bahwa setelah mendapat exposure yang kedua, baik misalnya terinfeksi lagi atau tervaksinasi lagi. Jadi kalau ini dalam ibaratnya vaksin, kalau sudah dapat yang boosternya, itu respon imunnya akan lebih besar lagi. Tetapi respon imun yang keduanya ini juga membutuhkan waktu. Jadi karena itu sebenarnya nanti kalau misalnya divaksinasi, maka optimalnya itu adalah kira-kira 2-4 minggu setelah vaksin yang kedua sudah diberikan. Dan itu perlu diingatkan, dan saya harap juga mungkin teman-teman yang mendengar juga nanti tak bosen-bosennya mengingatkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa vaksinasi ini butuh waktu, dan sehingga harus tetap memperhatikan 5M ya, walaupun baru disuntik. Saya rasa tugas kita sebagai ilmuwan, tugas kita sebagai saintis adalah untuk menjembatani dan mencoba untuk memberi informasi yang baik kepada lingkungan kita, orang-orang di lingkungan kita, karena saat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar yang beredar. Nah, kalau yang sel T-nya tadi, seperti saya jelaskan, sel T khususnya ada 2 macam, CD4, CD8. Yang CD8 ini yang nanti akan fungsinya itu adalah mendeteksi sel-sel yang sudah terinfeksi ya. Sedangkan yang CD4 dia tugasnya adalah memberi bantuan. Memberi bantuannya bisa kepada CD8, bisa memberi bantuan kepada B-sel, bisa juga dia mengeluarkan sitokin-sitokin yang akhirnya juga akan mengaktifasi sel-sel dari sistem innat ya, seperti makrofag tadi. Konsep yang paling penting dari vaksinasi adalah adanya memori. Kalau enggak percuma kita divaksinasi ya, bahwa sistem imun kita bisa mengingat kalau kita pernah terpapar terhadap suatu patogen, baik dalam bentuk vaksin maupun dalam bentuk virus. Dan memori ini sebenarnya tergantung dari jenis vaksinnya, tergantung juga dari jenis virusnya, itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena itu anak-anak kita yang sudah divaksinasi pada saat kecil, mereka kadang-kadang ada yang tidak perlu booster sampai sudah dewasa. Nah, vaksin itu sebenarnya bukan hal yang baru. Saya yakin semuanya juga pada tahu, tetapi di belakangan ini jauh lebih banyak produk. Jadi kalau tahun 80-an waktu kita masih anak-anak, baru ada vaksinnya baru ada sekitar 7, dan vaksin ini sebenarnya antigennya banyak. Jadi karena apa? Karena jenis vaksin yang tahun 80-an itu ibaratnya adalah patogen yang dilemahkan. Sedangkan vaksin-vaksin yang dibuat sekarang yang lebih baru, itu sekarang ada sekitar 16 yang bisa digunakan secara rutin, itu sebenarnya mengandung secara keseluruhan antigennya lebih sedikit. Karena apa? Karena vaksin-vaksin yang baru, yang generasi baru itu sekarang bisa didesain, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan seluruh patogen yang dilemahkan atau dimatikan. Tetapi kalau untuk sementara produk yang dari Sinovac itu termasuk vaksin yang tradisional ya. Jadi produk yang beredar sekarang Sinovac ini termasuk produk yang masih tradisional yang sifatnya diinaktivasi. Komponen vaksin sebenarnya banyak ya, kecuali antigennya itu tadi seperti saya bilang adjuvan, dan sampai dengan tahun ini sebenarnya adjuvan yang diberi izin oleh FDA itu baru ada 1, namanya alum atau aluminium.
kalau di Eropa EMEA alum dan namanya MF59 itu suatu oil emulsion. Tetapi dengan munculnya teknologi-teknologi yang baru, tadi saya sudah sebut Novavax, dia mempunyai acuan baru yang namanya Matrix M, kemudian yang vaksin yang mRNA, mereka menggunakan lipida-lipida sebagai pembawa yang sifatnya juga sebagai acuan. Komponen aktifnya tentunya berasal dari virus, kemudian ya karena ini namanya juga produk, pasti ada stabilizernya, pasti ada hal yang digunakan untuk memperpanjang memperpanjang masa penyimpanannya. Kemudian kadang-kadang ada juga sisa-sisa dari prosesnya ya, trace komponen. Apalagi kalau misalnya yang teknologi inactivated, biasanya trace komponennya banyak karena cara membuatnya adalah dengan kultur virus. Jadi virus itu sendiri dikultur dalam sel, bisa sel vero atau sel yang lain, tapi yang pasti adalah sel mamalia, harus dikultur dalam skala yang sangat besar. Kemudian virus ini akan difiltrasi, kemudian harus ada purifikasi lebih lanjut, sterilisasi, baru inaktivasi, baru vaksinnya itu siap. Jadi kalau bisa kita lihat, itu sebenarnya vaksin-vaksin yang tradisional yang pada saat ini diproduksi oleh Bio Farma, itu proses pembuatannya itu sebenarnya sangat rumit. Dan kualitas akhir dari produknya sangat tergantung dari bagusnya proses ini. Jadi kalau misalnya untuk yang namanya vaksin dan biological product, itu bukan hanya produknya yang penting, atau yang memiliki value intellectual property, tetapi prosesnya juga. Karena kalau misalnya salah satu prosesnya itu dirubah, itu bisa saja vaksin akhirnya aktivitinya itu berbeda. Karena itu proses kontrol itu sangat penting, dan itu salah satu hal yang juga harus mungkin dimulai dari pada saat penelitian. Semakin cepat kita memberlakukan proses kontrol di dalam produksi kita, semakin gampang nanti akan ditranslate atau diterjemahkan ke skala yang komersial. Nah, kalau untuk yang virus yang sifatnya seperti COVID-19 ini tambah bermasalah lagi karena virusnya itu sifatnya patogen. Jadi tentunya bagian ini yang virus produksi ini itu sangat berbahaya karena yang dikultur dengan skala sangat besar adalah virus yang sifatnya patogen. Dan karena itu ini mungkin salah satu alasan juga kenapa Bio Farma tidak mengambil proses dari Sinovac untuk memproduksi seluruh vaksin itu di Indonesia, tetapi dia hanya menerima bulk dari Cina. Karena kalau misalnya di Bio Farma mau diterapkan seluruh prosesnya untuk memproduksi vaksinnya itu, berarti fasilitas yang diperlukan ini adalah tingkat BSL 3 untuk memproduksi vaksin, dan tentunya prosesnya itu sangat berbelit-belit, sehingga saya rasa pada tahun kemarin itu sudah dipertimbangkan dan dianggap bahwa lebih baik memproduksi di hilirnya aja. Nah, kalau saya cenderung untuk mencoba menjauhi vaksin-vaksin yang sifatnya tradisional seperti tadi, tetapi lebih mencoba mendesain vaksin ini dengan berdasarkan pengetahuan imunologi yang tadi, kemudian pengetahuan akan si patogennya, kemudian pengetahuan akan bagaimana cara untuk mengoptimasi respon imun. Dan ini adalah yang dikerjakan oleh lab saya, mencoba mengevaluasi berbagai parameter dari nanopartikel, dari vaksin yang berbasis nanopartikel, untuk bisa melihat mana parameter mana yang paling penting. Jadi parameternya itu sebenarnya bisa macam-macam. Di sini tuh sebenarnya slide ini saya suka karena dia menggambarkan ini bagaimana sih kalau kita mau mendesain vaksin dari nol ya. Tentunya awalnya kita harus ngerti antigennya, itu nggak lepas ya. Nggak mungkin kita mendesain suatu vaksin
tanpa mengerti antigennya, dan di situ diperlukan orang-orang dengan keahlian dari ahli protein ya. Mereka bisa mengevaluasi harus ahli protein dan juga ahli imunologi, karena lebih bagus lagi kalau mereka dari protein itu bisa diprediksi mana epitop yang akan dikenali oleh T-cell. Tapi selain itu tentunya orang-orang virologi itu sangat penting, karena mereka yang awalnya akan mempelajari sifat-sifat dari si virus misalnya, dan disitulah mereka akan mengidentifikasi protein apa sih pada virus tertentu yang harus menjadi target dalam desain vaksin. Kalau untuk COVID-19 jelas bahwa proteinnya adalah protein spike, dan bahkan lebih khusus kepada RBD domain ya, yang merupakan binding domain, reseptor binding domainnya dari spike. Kemudian yang kedua adalah ajuvan. Kita mau pakai ajuvan apa nih untuk menstimulasi, karena kalau hanya menggunakan antigen aja respon imunnya akan rendah. Kita pakai ajuvan apa, dan di situ bisa mungkin di screening atau dievaluasi berbagai ajuvan. Tadi saya bilang yang ajuvan paling dasar adalah alum, tetapi alum itu sebenarnya gagal untuk menciptakan vaksin-vaksin yang optimal, misalnya untuk malaria, untuk tuberkulosis itu alum sudah terbukti tidak cukup ya. Kemudian dari sistem delivery, nah di sini penelitian saya ada di sini adalah bagaimana memformulasi, jadi bagaimana menggabungkan antara antigen dengan ajuvan. Kalau zaman dulu pendekatannya adalah cuma tinggal dicampur aja gitu ya. Tetapi kalau dari penelitian belakangan ini, termasuk di lab saya, kita menunjukkan bahwa sebenarnya cara antigen itu di delivery, di display, itu sangat mempengaruhi besar dari respon imun yang ditimbulkan. Dan ini yang bisa dioptimasi. Sebenarnya banyak sekali yang masih gap-gap pengetahuan kita yang masih harus diisi gap-gap tersebut. Jadi banyak sekali masih ada tantangan-tantangan di dalam pengembangan vaksin, dan terus terang sebenarnya sebelum adanya pandemi ini, vaksin ini tidak termasuk produk yang seksi untuk dipelajari. Karena kalau misalnya dari segi komersial, kalau saya berbicara dengan investor-investor, kalau ngomongin pengembangan vaksin itu mereka agak males, karena vaksin itu dianggap dianggap produk yang kurang menguntungkan, karena kan vaksin ini adalah produk yang mencegah penyakit. Jadi sekali dikasih ya udah nanti nggak ada penyakit. Jadi dari segi komersial banyak yang menganggap bahwa produk ini sebenarnya kurang oke lah untuk investasi. Tetapi pandemi membuktikan bahwa kadang kita tidak bisa menemukan obat yang tepat, apalagi dalam jangka waktu yang pendek. Dan pada saat ini saya rasa tidak ada yang tidak percaya bahwa vaksin adalah jalan keluar dari pandemi ini. Jadi banyak sekali perhatian yang diberikan kepada pembangunan kapasitas pengembangan vaksin, dan saya rasa mungkin adalah salah satu yang harus dilakukan di Indonesia juga adalah mengembangkan kapasitas. Bio Farma bisa memproduksi, tetapi yang masih diperlukan adalah kapasitas untuk berinovasi, kapasitas untuk menciptakan vaksin-vaksin yang baru dalam waktu yang singkat. Karena kita nggak bisa penelitian seperti zaman normal, itu bertahun-tahun meneliti. Ini karena kalau dalam krisis ini harus bisa dengan cepat merespon. Karena itu perlu ada beberapa platform yang sudah dipersiapkan, terutama platform-platform seperti produksi protein rekombinan, baik yang protein rekombinan yang berbasis bakteri, protein rekombinan yang berbasis yeast, protein rekombinan yang berbasis mammalian cell. Ini sebenarnya ketiga kapasitas ini tuh harus benar-benar siap di Indonesia, supaya nanti tinggal di-plug aja itu gen yang baru.
Dan kalau bisa kita juga desain gennya dan produksi sintetik gennya itu bisa di dalam negeri juga, jadi tidak tergantung harus memesannya dari pihak luar. Nah, ketiga kapasitas ini saya rasa adalah mungkin salah satu tempat di mana LIPI bisa berperan. Saat ini saya melihat teman-teman di Eijkman masih pada tahap awal memproduksi proteinnya. Jadi sudah kita mengetahui sekuen dari virus COVID-19 sudah dari bulan Januari atau Februari tahun lalu. Tetapi sampai dengan hari ini masih belum ada protein rekombinan dari COVID-19 yang bisa dihasilkan untuk diuji apakah dia bisa digunakan sebagai antigen dalam vaksin. Dan ini bukan karena tidak adanya kemampuan, tetapi karena banyak hal yang sebenarnya membuat prosesnya lama. Memesan bahan lama. Jadi waktu itu menunggu bahan aja mereka lama. Kemudian karena bukan merupakan suatu kegiatan yang rutin, maka tentunya juga mereka tidak ada pengalaman dengan proses produksi protein. Jadi sebenarnya saya rasa kalau misalnya LIPI bisa menciptakan suatu contract manufacturing organization, jadi CMO, yang memiliki kapasitas untuk memproduksi protein skala kecil, nggak usah besar-besar karena untuk penelitian preklinis itu cukup skala kecil. Itu kalau misalnya bisa memiliki kapasitas yang baik untuk protein tadi rekombinan berbasis bakteri, yeast atau sel mamalia, itu sebenarnya akan menjembatani dengan sangat cepat. Saya lihat di Queensland, tempatnya Anggi dulu, ada namanya Protein Expression Facility. Kerjanya mereka hanya membuat protein. Jadi membuat protein ini tidak perlu menjadi bagian dari sesuatu yang harus dikerjakan oleh masing-masing orang, tetapi bisa diserahkan kepada ahlinya yang memiliki kapasitas, yang memiliki pengalaman untuk memproduksi protein. Dan saya tahu bahwa teman-teman di Puslab Biotech ini ada beberapa yang sudah sebenarnya dari waktu 14 tahun yang lalu sudah membangun kapasitas produksi protein. Nah, ini sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Nah, untuk macam-macam vaksinnya tadi seperti saya bilang, kalau yang tradisional itu dengan inactivated, kalau yang platform baru dengan protein rekombinan atau dengan yang mRNA, jadi yang dijadikan antigennya adalah mRNA, bukan protein lagi, atau yang seperti yang AstraZeneca itu dia viral vector, jadi itu virus. Kalau AstraZeneca itu virus dari simpanzi yang digunakan untuk membawa protein dari SARS-CoV-2. Jadi virus simpanzinya itu hanya sebagai pembawa sehingga dia tidak menyebabkan penyakit. Nanti bisa didiskusikan kalau ada pertanyaan. Nah, satu lagi skop lagi untuk penelitian sebenarnya dari aspek delivery dari vaksin. Kita ketahui bahwa vaksin itu selama ini dilakukan melalui penyuntikan ya. Saya nggak akan ngomongin soal vaksin Nusantara yang dendritic cell. Kita vaksin yang biasa aja dengan penyuntikan bisa intramuskuler, subcutaneous atau intradermal. Itu semuanya menggunakan jarum suntik. Tentunya berarti semuanya harus menggunakan vaksinator yang sudah terlatih. Salah satu menurut saya ada dua hal yang bisa menjadi topik inovasi, itu adalah vaksin-vaksin yang bisa diberikan sebagai mist, jadi intranasal, jadi tinggal ada kayak cairan kecil itu yang akan disemprotkan ke hidung, atau bentuknya nanopatch. Nanopatch ini bentuknya itu kira-kira seperti Band-Aid yang ada jarum-jarum kecil, itu ukurannya mikrometer gitu. Nah, di setiap jarum ini nanti dilapisi dengan vaksinnya itu, kemudian setiap orang bisa sendiri menempelkannya kepada kulit, dan itu akan terjadi proses vaksinasi. Saat ini saya membimbing satu mahasiswa yang dia mencoba mengembangkan nanopatch di Sydney.
Saya rasa nggak ada yang memungkiri bahwa penyakit infeksius itu sebenarnya mahal, kita melawannya. Kalau zaman dulu slide ini saya pakai itu di situ terlihat bahwa penyakit yang seperti pneumococcus itu menyebabkan kerugian triliunan dolar. Tetapi kalau yang namanya itu sudah jauh kalah dengan COVID-19 ya. COVID-19 itu sudah ratusan triliun dolar kerugian yang disebabkan oleh virus ini. Nah, jangan disangka bahwa semua penyakit menular sudah ada vaksinnya. Itu masih ada beberapa penyakit menular yang tidak ada vaksin optimal. Seperti malaria, tuberkulosis. Jadi tuberkulosis walaupun kita divaksin dengan BCG ini hanya memberi perlindungan sampai umur 5 tahun kira-kira. Setelah itu vaksin BCG ini tidak memberi perlindungan kepada orang dewasa. Jadi masih sangat dibutuhkan vaksin TBC yang baru. Dan ini adalah salah satu topik penelitian saya yang kerjasama dengan Bio Farma. Kemudian malaria, walaupun tahun atau 2 tahun yang lalu ada beberapa uji klinis fase 3 yang menunjukkan ada kandidat malaria yang diciptakan oleh GSK, tetapi saat itu pas diuji klinis fase 3 itu efikasinya baru di bawah 50%. Karena itu masih dibutuhkan vaksin yang lebih baik. Jadi walaupun teknologi kita sudah banyak dan walaupun pengetahuan kita tentang penyakitnya itu masih banyak, itu sampai sekarang masih ada penyakit yang belum ditemukan vaksinnya. Kemudian dengue juga, walaupun ada vaksin yang dari Sanofi kalau nggak salah yang sudah diuji klinis, bahkan sudah mendapat izin mungkin ya, tetapi masih ada beberapa hal yang kurang optimal dari vaksin tersebut. Kemudian Zika yang beberapa tahun lalu sempat muncul, juga belum ada vaksinnya. Kemudian MERS juga nggak ada vaksinnya. Ebola sekarang kalau nggak salah sudah ada satu vaksin yang sudah bisa digunakan, dan bahkan minggu lalu kalau nggak salah sempat dikirim ke Afrika karena ada epidemi Ebola lagi. Nah, proses pengembangan vaksin itu lama. Aku rasa juga teman-teman juga sudah tahu, bahkan puluhan tahun ya. Jadi yang paling lama itu sebenarnya salah satu yang paling lama itu di bagian awal. Jadi di bagian di mana teman-teman di bagian Puslit-Biotek itu bisa berkecimpung ya, yaitu mengidentifikasi antigen, memproduksinya, kemudian melakukan uji klinis pada hewan. Yang tahap-tahap berikutnya itu sebenarnya sudah baku tahapnya, cara menguji klinis fase 1, 2, 3 itu sebenarnya sudah cukup baku, dan kalau sudah jalan, sudah bisa diproduksi, sudah ada kandidatnya yang bisa diproduksi dengan baik, maka tahap 1, 2, 3 itu sebenarnya jalannya itu tergantung dari kuat atau tidaknya uang untuk melakukan uji klinis, karena melakukan uji klinis ini sangat mahal harganya. Dan satu hal yang perlu disadari adalah dalam waktu 12 bulan dunia bisa menghasilkan segitu banyak jenis vaksin untuk COVID-19, itu tidak lepas dari investasi yang luar biasa dari semua negara-negara, terutama negara-negara kaya ya, seperti Amerika, Eropa, dan juga investasi dari organisasi seperti Bill Gates, seperti CEPI, yang mereka dari awal tahun lalu sudah menginvestasi triliunan, bahkan mungkin puluhan triliun dolar. Jadi dalam waktu yang sangat pendek, sehingga bisa terlaksana semua uji klinis. Jadi jangan disangka bahwa uji klinis dari Pfizer, dari Novavax, dari ini AstraZeneca, semua itu didanai oleh perusahaan. Tidak. Itu perusahaan itu mereka berani menginvestasi pada pengembangan produk vaksin ini karena sudah disokong dana yang luar biasa dari berbagai pemerintah. Jadi Novavax itu nggak tahu kayaknya 680 juta dolar yang dia dapat dari pemerintah Amerika untuk mengembangkan produk. Jadi yang perlu disadari adalah investasinya itu luar biasa kalau memang kita mau bekerja dan berjalan dengan cepat. Jadi kembali misalnya saya kalau misalnya membandingkan investasi yang dilakukan untuk
produk Moderna, Pfizer, Novavax ini dengan investasi yang dilakukan saat ini untuk produk merah putih. Jadi ya tentunya kita tidak bisa mengharapkan percepatan yang sama dengan investasi yang begitu kecil. Mungkin untuk terapeutik vaksin mungkin nanti aja, nggak usah. Ada 2 slide sebelum kita berbincang-bincang, ada 2 slide yang mungkin lebih dari segi produksi. Dan ini slide-nya saya adaptasi dari teman saya Dr. Neni dari Bio Farma, di mana di situ karena tentunya Bio Farma itu dari segi manufacturing ya, jadi anggap aja sudah tahu ininya apa, antigennya apa, anggap aja sudah bisa dilakukan cloning dan sudah diseleksi berbagai macam expression system untuk produksi protein rekombinan, maka nanti di sini adalah proses kultivasi, jadi fermentasi, produksi proteinnya, jadi harus memastikan bahwa sel lain yang dipakai ini benar-benar memproduksi protein, kemudian harus diberi perhatian kepada post-translational modifikasi dari protein rekombinan tersebut, kemudian berlanjut kepada purifikasi. Dan pengalaman saya kemarin dengan Bio Farma, kita sudah di sini, sudah sampai di sini, pas purifikasinya sudah dapat banyak, begitu kita ganti dari buffer hasil purifikasi diganti ke buffer yang untuk penyimpanan, proteinnya itu bisa agregasi. Jadi kadang-kadang mencari buffer yang tepat untuk penyimpanan protein aja itu bisa berbulan-bulan mendapatkannya, baru nanti masuk ke formulasi. Jadi tahap-tahapannya itu sebenarnya banyak sekali. Dan tadi ya seperti saya bilang itu prosesnya lama, kemudian tentunya kualitas dari proses ini akan menentukan apakah suatu produk akan gampang atau tidak diregistrasi. Jadi kalau misalnya kenapa Pfizer dan Moderna ini mereka bisa dengan begitu cepat mendapat FDA approval, karena dari awal mereka sudah berbicara dengan FDA, mungkin dari begitu hasil preklinisnya ada, mereka sudah berbicara dengan FDA, sehingga mereka tahu benar itu data-data apa yang diperlukan oleh FDA untuk nanti memudahkan proses registrasi. Jadi perlu ada hubungan yang baik juga antara peneliti, industri, dan juga otoritas supaya apa yang dilakukan oleh peneliti itu relevan untuk dijadikan produk, untuk hilirisasi produk. Tetapi tentunya tidak semua yang kita kerjakan sebagai peneliti akan berakhir sebagai produk ya, karena di setiap tahap, mungkin kalau di tahap awal ada puluhan, itu di setiap tahap itu terjadi pengerucutan, terjadi eliminasi dari produk-produk yang kurang optimal. Kadang-kadang bukan karena produknya tidak bekerja dengan baik, tapi mungkin karena produksinya susah atau produksinya mahal. Jadi semua ini harus diperkirakan dari awal. Kalau suatu proses terlalu sulit atau terlalu mahal, kemungkinan proses itu diadaptasi oleh oleh suatu perusahaan itu kecil. Mereka tidak akan mau melihat karena pada akhirnya untuk mereka bottom line adalah uang ya. So untuk akhirnya saya berpikir tadi sebelum ini saya berpikir di mana sih kesempatan-kesempatan R&D di Indonesia di bidang pengembangan vaksin. Salah satunya saya melihat saat ini masih sangat terbatas komponen-komponen apa yang bisa dijadikan adjuvan. Jadi saya rasa mungkin ada kesempatan untuk mencari atau mengidentifikasi senyawa-senyawa yang sifatnya bisa memodulasi sistem imun dan dari biodiversitas Indonesia. Jadi kita ketahui salah satu adjuvan saat ini yang digunakan adalah sebenarnya diekstraksi dari suatu bakteri. Itu namanya MPLA. MPLA yang dijadikan salah satu adjuvan itu diekstraksi dari bakteri. Kemudian matrix M ini dia pakai saponin. Saponin ini adalah suatu bahan yang diekstraksi dari salah satu pohon. Nah, bahan-bahan ini
terbukti bisa menstimulasi respon imun, karena itu cocok dijadikan sebagai acuan dalam vaksin. Tetapi saya yakin juga banyak senyawa-senyawa yang sifatnya bisa menghambat respon imun dan mungkin bisa berpotensi misalnya mengobati kayak yang tadi ya, mengobati kalau terjadi disfungsi respon imun. Karena dulu saya di LIPI itu kerjanya adalah untuk bioprospecting biodiversitas, saya rasa itu sebenarnya kedua hal ini adalah suatu kesempatan bioprospecting, termasuk dari bank dari semua bakteri dan fungi yang sudah ada di Cibinong itu mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan screening untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang bisa mungkin digunakan sebagai acuan yang baru. Tentunya masih banyak vaksin yang masih perlu dikembangkan, termasuk untuk yang namanya neglected disease, jadi penyakit-penyakit yang adanya hanya di negara-negara yang lebih miskin, sehingga negara-negara barat tidak akan berinvestasi untuk mengembangkan vaksin itu sendiri, karena itu kita sendiri yang harus mengembangkannya. Seperti saya bilang tadi, manufacturing terutama untuk bisa mendukung dilaksananya uji klinis, preklinis yang berkualitas. Dan tadi saya bilang kapasitas untuk memproduksi protein rekombinan dengan berbagai macam platform dengan skala yang tidak usah terlalu besar tapi tidak terlalu kecil, jadi skala mungkin 1 gram protein, tapi dengan proses yang bagus, proses yang sudah bisa dikunci, dan kualitas dan purity yang sangat baik. Ini saya rasa juga adalah salah satu hal yang bisa mempercepat dan mendukung penelitian di Indonesia. Jadi jangan lagi ada konsorsium yang nanti tugasnya adalah memproduksi protein. Produksi protein itu sebenarnya harus menjadi suatu hal, hanya suatu tools, bukan menjadi suatu penelitian, tetapi menjadi satu tools, karena penelitiannya itu ada di setelahnya protein ini bisa dipakai apa gitu. Dan terakhir yang juga masih diperlukan saya rasa di dalam negeri adalah kapasitas untuk menguji vaksin maupun obat pada hewan kecil ya, ada baik dari segi safety, immunogenicity maupun efikasi. Kalau misalnya ada tempat-tempat yang bisa melakukan uji hewan dengan sangat rapi, mengikuti aturan-aturan yang konvensional, itu sebenarnya semua dua hal ini yang terakhir ini bisa mendatangkan uang, karena nanti bisa fasilitas tersebut akan disewakan oleh peneliti atau mungkin oleh biotek startup biotek untuk melakukan uji. Jadi kalau misalnya untuk animal safety, saya juga tidak akan melakukan sendiri. Saya akan melakukan uji safety itu dengan perusahaan yang ada di biasanya saya lakukan dengan perusahaan yang ada di Brisbane, karena mereka sudah punya kapasitas, sudah punya semua SOP untuk melakukan animal safety studies. Kalau immunogenicity pada saat preklinis bisa kita lakukan sendiri. Nah, ini dua kapasitas yang saya rasa tuh sebenarnya perlu dibangun dalam negeri. Oke, kayaknya udah cukup deh ngoceh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan atau udah pada tidur. Baik, terima kasih Mbak Ines atas presentasinya, sangat menarik, banyak ilmu baik dasar maupun potensi untuk kedepannya ya terkait pengembangan vaksin dan komponen-komponennya. Baik, saya sekarang membuka sesi pertanyaan. Apabila ingin bertanya, silahkan bisa langsung unmute dan menanyakan pertanyaan kepada narasumber kita. Ada yang ingin bertanya? Kalau belum, ini ada satu pertanyaan di chat dari Pak Satya Nugroho.
Pertanyaan umum dari beliau, beliau mendengar bahwa Johnson & Johnson bulan ini akan mulai memproduksi vaksin single application dengan efikasi yang tinggi. Apa yang membedakan dengan yang vaksin-vaksin lain yang telah disampaikan oleh Bu Ines yang perlu 2 kali aplikasi, mungkin yang tadi ya booster dan kemudian juga bagaimana prospek produksi vaksin di tanaman. Terima kasih. Good question. Jadi vaksin yang J&J baru dapat izin dari FDA 2 hari yang lalu. Ini benar, dia vaksin yang mereka uji 1 dosis itu cukup. Jadi vaksin J&J ini dasarnya adalah virus adenovirus 26. Adenovirus ini adalah virus yang biasanya menyebabkan kita kena pilek-pilek gitu. Jadi virus ini biasa menginfeksi manusia, kemudian dimodifikasi secara genetik untuk membawa gen dari spike protein. Sebenarnya kenapa dia hanya 1 dosis? Karena sebenarnya vaksin yang berbasis adenovirus manusia ini tidak bisa di booster, Mas Satya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua sudah memiliki antibodi terhadap adenovirus. Jadi karena kita sudah dewasa, pasti kita pernah terpapar dengan virus adenovirus, jadi sudah ada dasar antibodinya. Dan pada saat kita divaksinasi dengan yang J&J ini, bukan saja akan terbentuk antibodi terhadap spike protein, tapi terbentuk juga antibodi terhadap bagian struktural dari virus AD26 ini. Sehingga kalau di booster, antibodi terhadap virus adeno26 ini akan menetralisasi vaksin booster itu sebelum dia bisa berefek. Untungnya virus ini cukup sangat imunogenik sehingga 1 kali dosis aja sudah cukup. Kemudian untuk yang vaksin di tanaman, sampai dengan hari ini vaksin di tanaman masih belum ada yang mendapat izin edar ya. Tentunya itu vaksin di tanaman itu dalam arti tanamannya hanya untuk produksi kemudian dipurifikasi ya. Kalau misalnya yang tanamannya digunakan untuk dimakan jadi vaksin oral lebih jauh lagi sih menurut saya. Mungkin masih dari segi saya kurang tahu ya. Mungkin masih dari segi apa namanya yield-nya mungkin yang akan susah bersaing dengan teknologi-teknologi yang lain. Tapi kalau nggak salah perusahaan Medicago ya dia memakai tanaman ya. Tapi sampai ini masih belum masuk ke uji klinis yang lebih yang fase 3 ya, masih belum. Menjawab pertanyaan nggak, Mas Satya? Iya, terima kasih, Nes. Apa kabar? Kabar baik. Oke, ya. Makasih ya. Yo. Baik, terima kasih, Ines. Pertanyaan kedua ada dari Pak Rahman. Bagaimana peluang komputasi modeling dan bantuan machine learning dapat memberikan dampak terhadap penemuan kandidat vaksin terbaik? Itu pertanyaan pertama. Dan kedua, di Indonesia, menurut Bu Ines, bagaimana current state dari tools komputasi modeling dalam penelitian vaksin dan pada level mana saja dapat berperan? Oke, komputasi modeling dan machine learning itu sebenarnya powerful ya. Saya sendiri juga baru mulai sekarang menerapkan ke arah situ, tapi untuk penelitian kanker. Tetapi tentunya apalagi machine learning itu tergantung. Machine learning itu sebenarnya tergantung dari kualitas data ya. Kalau machine learning crap in crap out ya. Jadi kalau data yang kita masukkan ke situ kurang bagus, modelnya juga nanti kurang bagus. Yang bisa machine learning ini mungkin potensinya itu nanti kalau kita mau melakukan screening terhadap beberapa kandidat untuk mencari kandidat yang paling optimal, karena mungkin kita bisa memasukkan berbagai macam parameter respon imun yang kalau misalnya kita kalau kita analisa secara analog sendiri itu agak susah digabungkan semuanya.
Tapi lewat machine learning itu dan apalagi lewat unsupervised machine learning itu bisa nanti akan ditemukan mungkin formulasinya yang paling bagus. Tapi tentunya ini untuk bisa melakukan ini kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan atau mendapatkan datanya, untuk mendapatkan data dasarnya. Dan di dalam hal ini data-data dasar imunologi ya, baik dari respon imun, mungkin dari fenotip sel imun di dalam tubuh. Prospeknya bagus, tetapi I think sebelum kita ke situ kita harus membangun dulu kapasitas dasar untuk melakukan penelitian imunologi, harus membangun infrastrukturnya ya, peralatannya, karena kalau misalnya kita udah bicara imunologi pasti kita harus memiliki facts ya, fluorescent activated cell sorting ya, tanpa itu agak susah kita melakukan penelitian imunologi. Kalau yang computational modeling, saya rasa itu bagus untuk mungkin melakukan screening awal, tetapi dari pengalaman segala sesuatu yang dilakukan dengan modeling in silico harus dibuktikan secara empirik in vitro, tetapi mungkin itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya. Saya melihat modeling ini mungkin perannya akan bisa besar dalam pengembangan generasi vaksin COVID yang berikutnya, karena dengan adanya varian baru, jadi jelas bahwa kita harus mungkin bersiap-siap harus menciptakan vaksin generasi berikutnya. Atau lebih bagus lagi kalau kita bisa menciptakan universal COVID vaksin. Jadi satu vaksin bisa mempan terhadap macam-macam varian. Nah, disitulah mungkin peran dari modeling untuk mencari epitop-epitop yang sifatnya adalah universal, yang bisa memberi proteksi. Paling mungkin proteksinya sih dari segi T-cell ya, lebih besar kemungkinan proteksi yang akan diberikan itu dari segi T-cell. Bagaimana kondisinya di Indonesia, karena saya juga tidak terlalu tahu lab-lab mana yang punya kapasitas, saya nggak bisa menjawab pertanyaan bagian itu. Baik, terima kasih Mbak Ines. Ini ada Pak Win Kesaryoto ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak Win. Udah lama nggak dengar suaranya Mas Win. Nggak dengar Mas? Nggak kedengaran Pak Win, punten. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Sebetulnya saya udah pernah ketemu juga di Zoom ya dengan Mbak Ines. Ini kebetulan juga reuni juga karena saya juga pernah sebentar kerja untuk Lipotek. Iya benar. Lama ya Mbak Ines ya. Ini pertanyaan saya ini terutama pertama informasi dulu ya. Jadi sebetulnya LIPI ya, dalam hal ini Puslit Biotek ini juga terlibat di vaksin merah putih. Dan kami saat ini juga sedang coba memproduksi proteinnya, tapi desainnya saya kira juga cukup berbeda atau bahkan jauh berbeda dengan desain yang sedang dikembangkan oleh Eijkman. Tapi dasar atau cara produksinya sama atau nantinya juga bahkan serupa karena kami juga menggunakan sel mamalia, ya, CHO, sel CHO, ex vivo lebih tepatnya, dan ada juga rencana untuk mengembangkan atau memproduksi proteinnya dengan menggunakan yeast. Tapi yeastnya otomatis yang glyco switch, ya, karena kita berharap bahwa glikosilasinya diharapkan akan lebih serupa dengan glikosilasi yang ada di virus SARS aslinya, ya, pada protein spike. Ya. Tapi yang menurut saya lebih sulit itu sebetulnya adalah pemilihan adjuvan, ya, karena misalnya di TB itu kan masalah kemudian justru muncul ketika adjuvannya tidak cocok untuk kemudian digunakan dalam uji klinis tahap 3, ya. Banyak yang kemudian gagal ya karena itu tadi kesalahan dalam pemilihan adjuvan atau adjuvannya tidak tepat. Nah, ini karena protein kita terutama diproduksi dengan basisnya protein rekombinan, kami juga berpikir gitu, kira-kira adjuvan apa yang kemudian paling cocok, ya. Kalau tadi disebut bagaimana? Mas, kayaknya kita perlu kerjasama kalau kayak gitu, Mas. Saat ini yang terpikir itu adalah adjuvan yang bisa mengarahkan, ya, respon imunnya itu ke
TH1 dan TH2, ya, T helper 1 dan T helper 2, dan dari info yang saya peroleh itu kebanyakan berasal dari GSK atau dari Novartis, ya, MF59 atau juga misalnya AS01 sampai AS04 dari tapi MF59 sebenarnya dia kurang poten mengembangkan menginduksi antibodi. Jadi bagusnya sih sebenarnya kalau bisa balance ya, antibodi ada, T-cell ada ya. Itu. Oleh karena itu ini saya perlu masukan nih dari Mbak Ines ya. Terutama ketika nanti kita ingin mulai, kan ini sudah mulai mengarah ke direncanakan ya nantinya akan uji preklinis juga kita lakukan sendiri di sini. Kalau dananya diperoleh ya dari Kemenristekbrid, karena dananya cukup besar untuk melakukan itu, dan yang perlu dipikirkan otomatis adalah ajuvannya, karena otomatis ajuvan yang digunakan di tahap uji preklinis otomatis akan menjadi dasar penggunaan ajuvan nanti yang akan digunakan pada uji klinisnya. Saya ingin dapat masukan kira-kira jenis ajuvan apa, karena misalnya kami berpikir untuk menggunakan AS03 dari GSK, ya, seperti yang kalau tidak salah digunakan di beberapa vaksin influenza yang sudah mendapatkan izin dari FDA misalnya kan, atau yang kalau tidak salah juga digunakan oleh Sanofi bekerja sama dengan GSK untuk mengembangkan vaksin mereka sendiri yang kalau tidak salah basisnya juga protein rekombinan. Masalahnya protein rekombinannya ini naked gitu, artinya bukan dalam bentuk nanopartikel seperti yang dikembangkan oleh Novavax atau juga yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan vaksin lainnya. Kira-kira bagaimana nih apa yang masukan dari Mbak Ines? Iya benar, ajuvan itu sangat mempengaruhi polarisasi dari respon imun, dan juga vaksin yang sifatnya nanopartikel biasanya respon imunnya akan lebih bagus karena sistem imun kita memang terlatih untuk mendeteksi partikel-partikel pada ukuran tertentu. Kalau misalnya Mas Win memang berniat menggunakan ASO3, berarti LIPI sudah berdiskusi dengan GSK untuk menggunakan acuvannya mereka, karena acuvan itu kan adalah intellectual property mereka, sehingga nggak sembarangan kita bisa mendapatkannya. Kalau memang niatnya menggunakan ASO3 berarti dari awal sudah harus ada pendekatan dengan GSK, karena ajuvan itu nggak bisa dibeli, jadi bukan sesuatu yang bisa dibeli off the shelf ya. Mereka harus punya ini kerjasama dengan mereka. Memang Mas Win benar, itu ajuvan itu akan menentukan potensi dari vaksin itu sendiri, dan penelitian saya sendiri itu sebenarnya adalah untuk menciptakan atau mencoba menginovasi acuvan-acuvan yang potensinya paling sedikit sama atau lebih baik daripada acuvannya GSK. Jadi kalau misalnya Mas Win nanti mau diskusi offline, kita juga mungkin bisa diskusi, siapa tahu bisa bertemu, ada titik ketemunya untuk kerjasama. Ajuvan yang Mas Win sebutkan tadi memang adalah ajuvan yang berpotensi. Cuma kecuali mungkin kalau saya pribadi sih, saya tidak akan menggunakan yang MF59 karena dia kurang bagus menciptakan atau menginduksi antibodi. Jadi walaupun misalnya Mas Win memang ininya mau memfokus juga pada T-cell, tetapi akan bagus kalau vaksin yang diciptakan itu juga menginduksi antibodi respon. So ya itu sebenarnya pemilihan ajuvan itu adalah ilmunya tersendiri, dan sebenarnya screening pada saat preklinis ya. Tetapi misalnya kalau misalnya nanti Mas Win mau ngobrol, saya bisa memperlihatkan kalau misalnya kita sudah teknologi yang kita ciptakan itu sebenarnya kayak plug and play, sehingga kalau ada antigen baru itu nanti kita bisa memformulasi, dan sebenarnya
pendekatan yang saya ciptakan di sini adalah menggunakan liposom itu sebenarnya untuk mentransformasi suatu antigen yang naked menjadi antigen yang nanopartikel. Jadi kalau misalnya karena dengan adanya pengikatan tertentu terhadap liposom, di mana liposom itu sebenarnya sudah membawa imun stimulator, dan komposisi dari liposom itu sendiri juga sudah kita optimasi sehingga respon imunnya memberi Th1 dan antibody. Jadi kalau misalnya di dalam semua uji preklinis yang kita lakukan di sini, kita selalu membandingkan terhadap alum, kita juga membandingkan terhadap yang MF59 untuk menunjukkan bahwa tercipta dua-dua respon imun. Tapi emang ini bagian dari pengembangan vaksin ya, pemilihan adjuvan itu pengembangan, dan pemilihan adjuvan bukan hanya dari segi teknologi, tapi nanti dari segi bisnis dan intellectual property. Jadi mungkin aja kita berangan-angan bisa pakai ini, tetapi kenyataannya mungkin kita harus mencari jalan lain karena kita tidak punya jalur bisnisnya, atau mereka tidak niat berbisnis dengan kita ya, bisa juga. Ini adalah PR berikutnya. Tapi proteinnya udah bisa diproduksi dengan skala cukup baik, Mas Win? Insya Allah bisa. Artinya sudah ada satu protein yang sudah bisa diekspresikan. Dan ini ada beberapa jenis protein soalnya. Kami nanti juga terpaksa harus memilih mana yang lebih optimal atau lebih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tapi ada info tidak bahwa Bio Farma misalnya menggunakan AS03 dari GSK? Enggak, Bio Farma tidak punya akses pada adjuvan. Oke. Jadi mereka masih biasa menggunakan yang alum aja ya, alum fosfat atau alum aja ya. Nah, masalahnya di Indonesia ini kan pengen cepat ya, terutama untuk pengembangan vaksin merah putih. Jadi bagaimana kemudian data dari hasil uji preklinis bisa langsung ditranslasikan ke uji klinis ya. Tapi masalahnya kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak ada yang memiliki akses ke adjuvannya, kan otomatis kita hanya terbatas penggunaannya dengan menggunakan adjuvan yang memang biasa dipakai, padahal itu mungkin bukan adjuvan yang paling optimal untuk digunakan, gitu kan? Betul. Gitu. Ya disitulah sebenarnya kerjasama itu bisa mungkin dengan tempat lain itu akan bisa menjadi salah satu cara ya, karena tentunya kan nggak mungkin kita bisa mengembangkan semuanya itu. Jadi kita harus mencari partner di situ ya. Kita harus mencari partner. Yang jelas kalau adjuvan yang research use only bisa kita peroleh, tapi yang nanti akan jadi masalah ketika masuk ke produksi skala GMP gitu aja. Betul. Dan sebenarnya percuma kita melakukan preklinis dengan apa yang bisa kita peroleh kalau nanti akan terbentur pada akses dan intellectual property pada saat mau produksi ya. Itu sebenarnya karena itu sebenarnya masuk dalam konsiderasi yang harus dilakukan pada saat pengembangan produk. Oke, makasih. That's a good question. Baik, terima kasih Pak Win, Mbak Ines. Selanjutnya dari Ibu Muktiningsih bertanya terkait untuk pengembangan vaksin di Indonesia, apakah mungkin dibentuk lagi kolaborasi antar unit, jadi atau kolaborasi antar unit itu diperbaharui lagi sehingga dibangun jejaring yang lebih spesifik dengan melibatkan peneliti-peneliti dari universitas maupun lembaga-lembaga seperti LIPI dan BPPT. Mungkin ini sosok sedikit. Ditanyanya ke aku, udah harusnya ini nanya ke Kemenristek BRIN nih nanya. Tentunya idealnya ya kalau misalnya itu idealnya itu adalah dibentuknya excellence center ya. Kalau menurut saya itu kalau kita bisa menggunakan atau membentuk research excellence center yang mempunyai fokus yang khusus yang spesifik ya, sehingga lab-lab itu tidak bersaing tetapi bekerja sama ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya salah satu menurut saya saat ini vaksin merah putih itu juga sebenarnya kurang optimal ya kalau saya boleh mengkritik dari luar, karena Mas Win membuat protein, di Eijkman juga mereka membuat protein, padahal sebenarnya mungkin kalau
kalau pengetahuan Mas Win dengan Dr. Tejo di Eijkman disatukan mungkin bisa jadi lebih cepat gitu kan, dan uang yang tadinya dibagi dua bisa mungkin dijadikan untuk satu produk gitu kan. So I think itu adalah mungkin salah satu hal yang masih belum optimal, mungkin juga terlihat dari dulu, mungkin Mas Win juga tahu konsorsium-konsorsium ya, seperti konsorsium TB ya dulu ya Mas Win ya, itu sebenarnya kurang optimal karena akhirnya kita bekerja sendiri-sendiri daripada kita bekerja bersatu untuk satu tujuan akhir. Tentunya kalau kita mencoba mempersatukan beberapa lab, yang nanti sangat diperlukan adalah kemampuan untuk memanage project tersebut. Jadi project management yang akan menjadi sebenarnya kunci dari bagaimana cara mengambil kelebihan-kelebihan dari masing-masing lab. Kemudian diperlukan juga keterbukaan antara laboratorium ya. Kalau kita kerja sama diperlukan keterbukaan ya. Mungkin ini adalah aspek ideologis ya, ideal dari saya. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk lebih cepat ya, dan kita melihat sebenarnya kalau saya lihat dan analisa apa yang terjadi dengan pengembangan vaksin COVID ini bisa begitu cepat juga karena terjadi keterbukaan yang luar biasa antara peneliti dan industri, dan mungkin ini juga yang perlu dicarikan caranya atau jalannya di Indonesia. Makanya saya nggak jawab langsung, tapi ya sebenarnya bisa, tapi itu di luar ekspertis saya ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Mbak Ines ada dari Bu Tati Husniati. Pertanyaan umum terkait vaksin ya, vaksin Sinovac yang mau digunakan untuk masyarakat Indonesia. Perlindungannya relatif tidak lama. Apakah tidak memungkinkan untuk jangka panjang vaksin platform lain seperti vaksin Nusantara perlu dikembangkan, mengingat hipotesa untuk vaksin tersebut perlindungannya akan relatif lama. Bagaimana komentar Mbak Ines terkait itu? Sebenarnya pada saat ini karena data untuk semua vaksin yang ada, yang walaupun yang sudah melewati uji klinis fase 3 masih terbatas ya, karena ini kan masih baru jalan setahun. Jadi tentunya berapa lama imunitas dari masing-masing vaksin itu bertahan kita tidak tahu. Tetapi yang pastinya yang sekarang paling mengancam kesuksesan program vaksinasi adalah munculnya varian-varian baru. Jadi apakah tetap perlu ada pengembangan vaksin yang lain? Iya, tetap kita perlu mengembangkan misalnya ya vaksin-vaksin yang dikembangkan baik di Eijkman maupun di LIPI. Apalagi kalau misalnya platform tersebut dengan gampang mungkin bisa dirubah atau disisipkan dengan sekuen varian yang baru. Kalau misalnya suatu saat muncul di Indonesia varian yang baru yang akan mendominasi, mungkin di situ adalah kesempatan untuk bisa melakukan booster dengan varian yang baru. Kalau kembali ke vaksin Nusantara, apakah vaksin Nusantara perlu dikembangkan? Mengingat hipotesanya perlindungannya relatif lama, tidak ada dasar ilmiah untuk mengatakan bahwa perlindungannya lama. Orang vaksin Nusantara baru melakukan uji klinis fase 1 di 27 orang. Jadi masih belum ada dasar ilmiahnya. Kemudian kalau membahas vaksin Nusantara itu bisa satu seminar sendiri. Win ketawa. Kalau vaksin Nusantara ini karena dia menggunakan pendekatan ex vivo, artinya untuk setiap orang harus diambil darah, kemudian dari darah itu harus dibuat sel darah putihnya, kemudian sel darah putihnya harus diaktifasi dengan sitokin, kemudian sel darah putih yang diaktifasi baru diperkenalkan dengan antigen, kemudian harus dikembalikan kepada orang. Jelas pendekatan ini tidak tepat untuk pandemi, karena ini kan pasti hanya sedikit tempat yang bisa melakukannya. Itu satu. Kedua, pendekatan yang digunakan oleh vaksin Nusantara adalah pendekatan yang umumnya adalah berbasis sel T.
Sedangkan pada saat ini kita masih tetap mengejar vaksin yang paling optimal pada saat ini tetap adalah vaksin yang bisa menginduksi antibodi. Jadi hingga saat ini masih belum jelas apakah pendekatan vaksin Nusantara bisa menghasilkan antibodi atau tidak. Lepas dari itu, secara prosesnya terlalu rumit dan terlalu mahal untuk digunakan sebagai vaksin untuk pandemi. Jadi kalau dari saya sih kayaknya lebih bagus kita berinvestasi kepada kegiatan yang seperti dilakukan oleh Mas Win dan dilakukan di Eijkman daripada kita berinvestasi kepada vaksin Nusantara. Lalu ini ya, kembali lagi kita mengingat salah satu pesan yang tadi Mbak Ida sampaikan waktu presentasi ya, terkait cost dan lain-lain juga merupakan salah satu pertimbangan penting ya Mbak ya. Jadi mungkin dalam konteks vaksin Nusantara masih kurang memenuhi faktor tersebut juga salah satunya. Bukan cuma sorry aku potong Anggi, tapi bukan cuma harga, kita juga harus melihat nanti dari segi penyimpanan dari vaksin itu. Ada vaksin yang misalnya harus disimpan di suhu minus 40 atau minus 70, tentu lebih susah untuk dipergunakan daripada vaksin yang bisa disimpan di suhu ruangan. Lebih bagus lagi kalau misalnya Mas Win bisa menciptakan vaksin yang bisa disimpan di suhu ruang, gitu kan? Ini inovasi yang bisa membawa dampak yang signifikan terhadap pandemi adalah inovasi yang mempermudah vaksinasi, bukan inovasi yang mempersulit vaksinasi. Karena itu ya tadi aku mencoba menekankan bahwa inovasi harus tepat guna dan tepat sasaran. Betul, itu juga terkait dengan mempercepat vaksin rollout, jadi lebih cepat herd immunity tercapai ya, kalau coverage vaksinasinya akan lebih cepat tercapai dalam waktu yang lebih singkat, karena memang ada beberapa kemudahan yang dari beberapa platform vaksin yang digunakan. Baik, itu terkait menyambung dengan pertanyaan berikutnya Mbak Ines dari Mbak Ratih. Sekalian untuk tambahan informasi, saat ini LIPI sudah memiliki BSL-3 tersertifikasi. Jadi memang sudah digunakan untuk berbagai riset COVID-19 termasuk vaksin, kemudian pengembangan kit diagnostik, whole genome sequencing, dan kultur virus juga. Masalah di Indonesia, kecepatan riset sangat dipengaruhi oleh kedatangan bahan. Memang itu kasusnya. Tapi meskipun sulit, kami tetap berusaha yang terbaik. Jadi dari Mbak Ratih ini mohon supportnya dan barangkali apa yang bisa kita kerjasamakan terkait adanya fasilitas ini dan juga beberapa riset yang sedang berjalan, dan titip salam juga dari Mbak Ratih. Iya, waktu itu ketemu di acara L'Oreal beberapa 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu ya Mbak Ratih. Untuk yang BSL-3 mungkin salah satu yang harus diantisipasi, apalagi mengingat di Indonesia terjadi pengembangan vaksin merah putih, adalah dibutuhkannya kemampuan untuk melakukan uji efikasi. Jadi kalau uji imunogenisitas kan dilakukan terhadap mencit, anggap aja mencit ya, mencit yang naif ya, yang sehat. Kita pada mencit yang sehat nanti dilihat apakah timbul antibodi, apakah timbul T-cell response. Nah, yang tahap berikutnya sebenarnya itu harus ada kemampuan uji efikasi pada mencit juga. Dan di situ biasanya mencitnya itu harus ada animal model di mana mencitnya itu bisa diinfeksi dengan, atau animalnya, apakah itu mencit atau animal yang lain, bisa diinfeksi dengan virus SARS-CoV-2 itu. Nah, membangun kemampuan untuk melaksanakan challenge studies, jadi di mana benar-benar akan teruji pada binatang, benar-benar bisa diuji apakah produknya itu jalan atau tidak. Itu mungkin salah satu kesempatan juga tadi ya, mungkin saya juga nggak masukkan, tapi kesempatan juga diperlukan untuk membangun kapasitas. Itu kembali lagi membangun kapasitas di dalam negeri untuk melakukan semua tahap penelitian itu. Jadi Mbak Ratih, itu bangun efikasi ya, challenge untuk animal, tapi susah karena kalau untuk itu berarti lab BSL-3 itu harus punya kemampuan untuk
menyimpan binatang ya di situ. Kemudian harus ada orang dengan keterampilan untuk menginfeksi binatang itu dengan, jadi bukan cuma kultur virusnya, tapi melakukan infeksi terhadap binatangnya itu. Itulah kira-kira. Masih ada pertanyaan? Kebetulan memang kalau tidak salah BSL 3 kita juga ada itunya fasilitas stock animal BSL 3-nya. Jadi memang nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut di lain kesempatan juga, Mbak Ines. Ada lagi satu pertanyaan dari Pak Asrul. Apa kabar, Mbak? Mohon pencerahan. Tadinya saya berpikir bahwa kenapa beberapa produsen vaksin menggunakan platform virus pembawa seperti adenovirus dan ada yang menggunakan platform RNA. Saya baru sadar kemudian bahwa spike protein yang ada pada COVID-19 tidak sesederhana yang kebanyakan orang bayangkan karena struktur multimernya. Menurut Mbak Ines, apakah vaksin COVID-19 yang berbasis fragmen protein atau protein rekombinan akan cukup efektif ya? Terima kasih. That's a good question. Memang protein spike COVID-19 itu sama dengan protein spike dari HIV, sama juga dengan protein spike dari RSV. Ini mereka multimer ya, kalau nggak salah trimer. Kemudian juga pada saat dia terdisplay juga terkunci pada apa namanya posisi tertentu. So Mas Asrul itu benar banget bahwa salah satu hal yang juga sering atau bisa terjadi, kita bisa membuat protein rekombinan, tetapi bentuk protein rekombinan itu sebenarnya terlalu jauh berbeda dari protein pada permukaan si virus, ya? Karena kita membuatnya dengan rekombinan, kita mungkin memproduksinya dalam sistem yang berbeda, sehingga walaupun nanti terbentuk antibodi dan walaupun titer antibodinya tinggi, tapi bisa aja antibodinya itu sama sekali tidak ada sifat, tidak bisa menetralisir virus. Karena itu nanti pas di bagian awal preklinis itu salah satu hal yang pertama harus diuji adalah kemampuan antisera untuk menetralisir virus. Dan karena itu salah satu jalan keluarnya seperti Mas Asrul bilang, menggunakan mRNA atau menggunakan virus itu karena biarlah si mRNA yang mendisplay protein itu dan kemungkinan besar akan diharapkan akan terdisplay sebagaimana pada virus aslinya. Apakah fragmen dari protein bisa digunakan? Fragmen protein atau peptida mungkin bisa digunakan, tetapi nanti respon imun yang ditimbulkan itu akan lebih terpolarisasi ke respon imun sel T. Jadi vaksin tersebut mungkin tidak akan mencegah infeksi, tetapi dia yang pasti akan mencegah penyakit ya, simptom penyakit berat kalau memang yang terinduksi lebih banyak respon imun T. Sebenarnya menciptakan protein rekombinan itu kalau di kertas itu sebenarnya cuma terlihat sebagai tahap awal dari kegiatan, tetapi sebenarnya kuncinya ada di situ ya. Mas Hun juga pasti appreciate itu ya, bahwa walaupun itu hanya dibilang sebagai satu langkah, tetapi kalau kita salah di awalnya situ desain protein rekombinannya kita salah, sampai akhir juga nanti tetap aja vaksin yang dihasilkan itu tidak relevan, walaupun mungkin imunogenisitasnya tinggi. Jadi proteinnya ia akan menginduksi antibodi gitu, tetapi belum tentu antibodi itu nanti sifatnya netralisir, dan itu yang harus dipersiapkan atau diantisipasi ya, karena itu memang bagus. Biasanya akan ada beberapa struktur ya yang diuji pada saat awal, karena itu kemampuan pada saat preklinis, kemampuan untuk mencari surrogate biomarker untuk memilih kandidat vaksin mana yang akan diutamakan juga penting ya. Jadi selain dari imunogenisitas, tentu harus ya mungkin karena punya BSL 3 bisa melakukannya, harus bisa melakukan neutralizing assay in vitro, mungkin yang PRNT, assay yang PRNT ya.
Mbak Ines, kalau boleh saya tambahkan, itu kalau nggak salah juga menjadi dasar ya kenapa kemudian UBU dan CSL itu mendesain proteinnya membentuk trimer juga dengan menggunakan klem protein ya, atau juga misalnya ketika Novavax memproduksi proteinnya kan basisnya sel serangga ya, baculovirus expression factor. Tapi kan pada dasarnya pembentukan trimer itu juga bisa dilakukan ex vivo gitu. Jadi tergantung bagaimana kemudian kita mendesain agar kemudian bentuk trimer atau paling tidak meniru bentuk trimer dari protein spike itu sendiri, terutama di bagian reseptor binding domain itu bisa dicapai. Betul. Tetapi untuk itu perlu ada nanti quality control, nah kuncinya nanti di quality control. Kunci besarnya di quality control. Ya benar, bisa dilakukan post production ya. Tetapi tentu quality controlnya harus tepat, dan juga kadang-kadang sih pengalaman ya Mas Vin, pengalaman kadang-kadang kalau misalnya kita dalam perlakuan harus ada perubahan buffer dan segala macam, perubahan buffer yang sedikit aja bisa merubah bentuk dari proteinnya. Jadi karena itu harus ada quality controlnya, harus ada parameter-parameter yang bisa dimonitor dengan ketat. Tapi ya, that's where the intellectual property ada di situ ya sebenarnya ya. Bagaimana cara menciptakan protein tersebut itu sebenarnya bagian dari intellectual property juga. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin satu pertanyaan dari saya juga. Kalau di Indonesia kan saat ini hanya vaksin Sinovac yang tersedia setahu saya. Tapi kalau misalnya nantinya akan tersedia beberapa platform vaksin, apabila seseorang memperoleh suntikan pertama gitu dengan vaksin A, kemudian memperoleh suntikan booster dengan vaksin yang berbeda platform, itu kira-kira untuk terkait imuniti atau kekebalan seseorang itu bagaimana Mbak? Apakah akan terlalu terpengaruh dengan beda platform atau tidak? Mungkin ini pertanyaan buat orang-orang yang memang ada akses untuk multiple vaksin. Aku akan kasih dua jawaban. Satu jawaban resminya, satu jawaban sebagai peneliti ya. Jawaban resminya tentunya kita harus mengikuti aturan dari Badan POM. Jadi kalau Badan POM bilang dosis 1 dengan Sinovac, dosis 2 harus dengan Sinovac, berarti kita harus mengikuti itu. Itu jawaban resminya. Kalau jawaban saya sebagai peneliti adalah bahwa selama antigen yang digunakan pada platform yang pertama itu sama dengan antigen yang digunakan pada platform kedua, jadi misalnya sama-sama spike, berarti tentu akan terjadi booster efek. Ya, bahkan mungkin lebih baik karena apa? Karena respon imun dari platform pertama bisa diperkaya dengan respon imun dari platform kedua. Kalau itu dari segi imunologi dan dari segi kita sebagai peneliti. Yang menjadi masalah kan namanya kalau kita melakukan vaksinasi massal begitu, itu kan beda ya, bukan sama kita melakukan penelitian pada mencit ya. Jadi biasanya otoritas-otoritas itu tidak akan memberi izin kecuali sudah ada data klinisnya. Dan saya tahu di beberapa tempat sudah mulai dilakukan uji klinis di mana misalnya dosis pertamanya adalah Pfizer, dosis keduanya AstraZeneca atau sebaliknya. Jadi tentunya itu nanti harus semuanya harus berdasarkan data. Tapi tidak ada kontraindikasi ya, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kalau hal itu secara tidak sengaja terjadi, tetapi tentunya Badan POM tidak akan mengeluarkan rekomendasi tanpa adanya data. Terima kasih Mbak. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya, Mbak Anggia. Silakan Bu Lilis. Oke, terima kasih Mbak Ines. Dimulai dari sistem imun itu sangat tepat ya sampai ke yang akhir dan juga pengembangan vaksin. Saya rasa sangat berguna nih bagi biotek.
Di biotek sendiri itu untuk membuat protein rekombinan itu sudah pinter-pinter lah teman-teman ya di dimotori Pak Win, terus ada Pak Adi, Pak Asrul, terus yang second layer-nya itu juga ada Teh Ratih, Mas Andri Wardiana itu juga sudah mulai ya. Kemudian juga yang muda-muda memang kita masif untuk ke arah bioteknologi kesehatan. Nah, tadi menarik sekali kalau kita bisa fokus ke protein rekombinan ataukah juga animal testing gitu ya. Nah, kita itu sudah bisa sampai ke karakterisasi dengan baik. Nah, untuk kerjasama dengan Lipotech itu apa yang perlu dilakukan? Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi saya ingin mengelaborasi lebih dalam lagi apa yang kita bisa kerjasamakan dengan Lipotech ini. Makasih. Ya, thanks ya Bu Lilis. Saya ingat ya, dan saya tahu bahwa teman-teman di biotek itu punya pengalaman produksi protein rekombinan, bahkan dari waktu saya masih di situ kapasitas itu sudah dibangun. Makanya tadi saya sempat berkomentar, sebenarnya sayang bahwa kapasitas itu kita tidak bersatu ya di Indonesia, kapasitas itu tidak bersatu sehingga akhirnya terjadi duplikasi beberapa proyek ya, sehingga ada beberapa grup yang mengerjakan sama-sama misalnya protein rekombinan gitu kan. Sebenarnya kan sayang ya, padahal kalau digabungkan mungkin bisa lebih cepat dan lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau dari bagian yang dikerjasamakan, tentunya ya tadi sebenarnya menjawab juga dari pertanyaan Mas Win, karena saya kalau Mas Win kan kerjanya di bagian antigen, kalau saya bekerjanya di bidang formulasi, jadi penciptaan adjuvan dan evaluasi. Jadi karena melakukan uji klinis dari segi imunologi adalah kerjaan kita sehari-hari. Jadi kita melakukan uji di mencit, melakukan evaluasi CLT, itu adalah kerjaan kita sehari-hari. Mungkin di aspek tersebut kita bisa bekerja sama, mungkin kita bisa melihat apakah antigennya Mas Win bisa digabungkan dengan salah satu dari liposom acuvan yang dikembangkan di sini. Jadi sebenarnya saya lihat prospeknya cukup banyak, dan salah satu keuntungannya adalah bahwa Bio Farma pun sudah cukup kenal dengan platform yang saya dikembangkan oleh Lipotech, karena kami bekerja sama sudah beberapa tahun untuk bidang tuberkulosis. Jadi mereka sudah juga paham bagaimana cara kerja dan produksi, bahkan cara produksi liposom acuvannya tersebut. Jadi mungkin dari segi nanti hilirisasi itu lebih gampang. Jadi saya rasa adalah kita bisa mencari bagaimana kita bisa bekerja sama, karena saya melihat sebenarnya peran diaspora, orang-orang yang seperti saya ada di luar negeri, sebenarnya perannya adalah menjembatani, adalah untuk memperkuat dan memperkaya inovasi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya sayang karena waktu tahun lalu kan ada yang riset LPDP diaspora ya, Bu Lilis ya. Akhirnya saya, karena saya nggak tahu kalau Mas Win melakukan penelitian di situ, akhirnya saya masukin proposal dengan beberapa teman-teman di Unpad, dan proposal tersebut untuk vaksin juga sudah diterima, bahkan proposalnya dapat salah satu nilai paling tinggi pada waktu yang LPDP diaspora. Tetapi saya masih melihat bahwa semua itu berjalan dengan cukup pelan ya. Dan itu mungkin adalah salah satu kelemahan kita ya, karena misalnya dari konsep proposal tersebut aja kan waktu itu baru pengumumannya, atau kita mengumpulkannya bulan Mei kalau nggak salah, pengumumannya baru bulan Desember, mulai kerjanya baru sekarang.
kan pandeminya udah berapa bulan ini. Jadi bagaimana cara kita sebenarnya kalau misalnya ada orang dari Kemenristek di sini, bagaimana cara untuk mempermudah teman-teman peneliti seperti Mas Win, seperti teman-teman di Eijkman untuk bisa bekerja dengan cepat di saat memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya memang ini kondisi normal, penelitian normal, oke lah kita masuk akal. Tapi kalau misalnya memang ini untuk merespon kebutuhan pandemi, jalurnya harus berbeda-beda, termasuk mungkin dipikirkan bagaimana cara untuk mempermudah pengadaan bahan. Karena saya tahu pengadaan bahan adalah salah satu hal yang paling susah dan paling lama ya. Jadi mungkin kalau memang di bidang di zaman pandemi begini, di mana aktivitasnya sangat krusial, mungkin harus dipikirkan bagaimana cara pengadaan bahan yang bisa mempercepat waktu. Kayaknya masih banyak PR lah, Bun. Ya. Kita juga sebenarnya dapat LPDP ini ya, Mas Andri Wardiana dapat LPDP vaksin. Saya rasa kita bisa bekerja sama nih ya. Jadi juga saling mengevaluasi apakah konstruk yang kita desain ya, yang Pak Win kawan-kawan desain itu sudah bisa digunakan dan juga nanti udah sampai ke bisa masuk ya ke uji preklinis gitu. Itu saya rasa nanti Mas Andri saya mohon ya Mbak Ines kerjasama teruslah ya, bisa kita dengan senang hati Bu, karena sebenarnya ya gunanya kita harus saling belajar ya, saling belajar. Kalau saya harus banyak belajar dari Mas Win soal produksi protein karena memang biasanya saya nggak ngerjain, tapi kalau misalnya soal evaluasi vaksin karena saya sering kerjain, mungkin saya bisa membantu teman-teman juga dan dengan senang hati kalau memang diperlukan. Oke, kemudian yang kedua Mbak Ines tadi ya tentang Indonesian Biodiversity, kemudian juga tentang ajuvan banyak diproduksi dari mikroba, itu juga kita bisa lah ya nanti dengan Bu Aktif juga ya, untuk memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di kita. Kemarin beres-beres yang pekerjaannya Mbak Ines dulu ya itu banyak sekali ekstrak mikroba yang bisa kita selamatkan lah. Ya, mungkin kita bisa mencoba untuk brainstorming dulu bagaimana kita bisa melakukan, ada apa aja, dalam bentuknya apa aja, kemudian nanti kuncinya tentunya di screening ya, berarti nanti harus mungkin kita mencoba untuk mendesain satu screening proses yang bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa yang sifatnya imunostimulan ya. Dari dari dulu saya sebenarnya berpikir bahwa bank dari semua mikroba yang ada di Cibinong itu sebenarnya potensinya itu banyak di bidang ini, dan kalau kita bisa menemukan suatu senyawa imunostimulan sebenarnya potensinya itu bukan hanya untuk pengembangan vaksin tetapi juga untuk imunoterapi kanker. Jadi sebenarnya di luar vaksin itu juga tadi saya nggak sempat sebut, tapi imunoterapi kanker juga sekarang adalah suatu ilmu yang sedang berkembang, dan itu semuanya bergantung pada imunogenisiti dari sistem imun ya. Jadi saya rasa pembangunan kapasitas di bidang itu juga sangat perlu. Oke, makasih Mbak Ines. Mudah-mudahan setelah ini ya kita bisa kolaborasi lebih dalam lagi. Makasih. Makasih Mbak Anggia. Baik, sama-sama Bu Lilis, terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman lainnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Mbak Ines? Baik, apabila tidak, jadi saya ingin agak memberikan summary singkat ya dari presentasi hari ini dan diskusi yang sangat menarik ya, banyak sekali. Saya sendiri juga belajar banyak soalnya memang sudah lama tidak
berkecimpung dalam dunia pervaksinan. Itu pun hanya sebentar waktu master di. Baik, jadi kalau yang dari saya mengerti ya Mbak Ines ya, bahwa inovasi apapun itu harus yang jelas tepat guna. Jadi memang produk baru baik vaksin atau produk biologi lainnya harus tepat guna, dan banyak faktor yang memang harus dipertimbangkan untuk baik dari segi desain, antigennya, kemudian juga pengemasannya, delivery system dan lain-lain, dan juga nantinya tentunya untuk disebar ke masyarakat ya, untuk transportasi, dan juga memastikan bahwa akses masyarakat ke produk vaksin ini juga bisa mudah seperti itu. Kemudian juga dari segi sistem imun sendiri itu kompleks, jadi memang banyak yang masih bisa dipelajari dari beragam platform vaksin, akan juga dan juga misalnya ada delivery system yang tertentu, kemudian adjuvan itu juga akan mempengaruhi produk akhirnya. Selain itu juga adanya proses manufacturing-nya ya, proses produksinya itu juga bisa berpengaruh dari beberapa tahap yang memang akan dapat memberikan hasil yang berbeda. Kemudian juga terkait dengan Indonesia sendiri ya tadi, pembangunan kapasitas dan baik dari SDM maupun infrastruktur itu juga penting, dan sebenarnya masih ada potensi lain ya terkait biodiversitas tadi ya Mbak Ines, dari Indonesia sendiri yang memang masih banyak yang potensi, dan mungkin masih banyak yang belum kita ketahui juga terkait potensinya untuk dikembangkan atau kita memperoleh produk baru yang bisa digunakan sebagai adjuvan atau tadi ya imunostimulator, atau juga sebenarnya yang bisa untuk dampening immune system immune dampening seperti itu. Kemudian juga terima kasih banyak Mbak Ines atas waktunya dan sharingnya yang saya rasa banyak sekali yang bisa dipelajari oleh saya sendiri dan juga teman-teman. Dan untuk itu terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Wardah untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi, dan terima kasih kepada Mbak Ines untuk materinya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Silakan Mas Ogi. Baik Mbak Wardah. Baik Bapak dan Ibu, di hitungan ketiga kita ambil gambar. 1, 2, 3. Baik, ada beberapa halaman sebentar. 1, 2, 3. Baik, hanya 2 halaman yang membuka video. Silakan Mbak Wardah, cukup. Terima kasih Mas Ogi. Baik, demikian knowledge sharing seminar kita hari ini. Semoga sharing seminar hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan dapat membangun kolaborasi ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus, Mbak Ines, Mbak Anggia, dan Bapak Ibu peserta sekalian, dan kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Ines. Mbak Ines.